Kembali lagi di webinar Anak Vokasi Zaman Now mengenal vokasi lebih dekat bersama saya Sahil Mulahela, dan di studio juga saya udah kedatangan Kapten Vincent dan juga ada Mas Bimo Kusumo, ada juga di Zoom ada Pak Wikan dan juga ada Mbak Gita Safitri. Boleh kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk acara sore hari ini. Gak boleh kaku, harus santai, harus enjoy acaranya sore ini. Karena kita mau ngobrolin tentang dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu gak sekaku yang kita kira kok. Dunia pendidikan itu fleksibel, apalagi dengan hadirnya vokasi ini. Nah, tadi saya sempat ingin bertanya sama Pak Wikan juga tentang sebenarnya jenjangnya vokasi itu seperti apa sih Pak Wikan? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih. Saya sangat menikmati sekali penjelasan dari Kapten, Mas Bimo, dan Mbak Gita ya. Baik, untuk jenjang, berarti kan menu pendidikan vokasi, itu satu yang level sekolah menengah atas, yaitu SMK. SMK 3 tahun. Kemudian kita punya D1, D2, D3, dan sarjana terapan. Saya ulangi lagi ya, D1, D2, D3, dan sarjana terapan. Nah, dalam kebijakan kami saat ini yang kita kuatkan adalah setelah SMK itu D2. Kemudian sarjana terapan. Kita benar-benar mendorong seluruh D3 ya, seluruh D3 di-upgrade menjadi sarjana terapan. Kalau membutuhkan tenaga kerja yang teknisi atau mungkin operator itu ngambil D2. Itu rancangan kebijakan kita. Kemudian kita juga mendorong terbentuknya S2 terapan atau magister terapan, serta kelak ada S3 terapan. Nah, anak-anak lulusan D4 atau sarjana terapan, jadi sarjana terapan itu bisa dikatakan D4, anak-anak lulusan D4 itu bisa lanjut ke S2 terapan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di Jerman, Taiwan, Korea, dan sebagainya. Nah, yang kita inovasikan adalah, kita kan pengen link and match tadi ya, link and super match, vokasi dan dunia kerja industri itu harus menikah betul. Nggak cuma MOU, foto-foto masuk koran, itu bukan link and match. Tetapi nanti saya jelaskan ada paket link and match dalam kebijakan. Tapi saya sampaikan dulu apa terobosan kita. Kita juga menikahkan antara SMK dengan perguruan tinggi vokasi. Perguruan tinggi vokasi itu bisa politeknik, bisa vokasi yang tadi di Depok tadi itu disampaikan Mas Bimo, atau sekolah vokasi UI, juga bisa vokasi UGM dan sebagainya. Nah, kita nikahkan, yaitu SMK D2 fast track. SMK-nya 3 tahun, diikuti dengan 3 semester D2. Dan 3 semester D2 itu, last 2 semester itu fully dual system, seperti Jerman, magang sambil kuliah di industri. Artinya apa, Mas Sahil dan narasumber semuanya? Jadi, kalau kita butuh anak-anak D2 yang nanti terampil menjadi welding engineer dan sebagainya ya, itu bisa kita kerahkan SMK, kita nikahkan dengan perguruan tinggi vokasi dan pernikahan segitiga, yaitu dengan industri. Jadi kita bicaranya link and match pernikahan ya. Jadi kita nikahkan, jadi sejak kelas 1 SMK, yang ngajar anak SMK itu sudah 1 guru vokasi, 2 dosen politeknik atau dosen vokasi, 3 expert dari industri. Nah, ini kita nikahkan dengan konsep gabungan antara vokasi Jepang dan vokasi Jerman. Kalau di Jepang kan vokasi itu 5 tahun, Hoseng itu D2. Nah, saya nikahkan dengan Jerman, saya S3 di Jepang ya, saya juga pernah kuliah di Jerman, saya kombinasikan SMK plus 3 semester, tetapi the last 2 semester itu fully dual system magang. Jadi kuliah sambil magang. D4-nya kita nanti coba fast track-kan dengan S2 terapan, baik di Jerman maupun di dalam negeri. Tapi, mostly ya 80% lulusan vokasi ya harusnya bekerja. Ya, bekerja karena apa? Kita ngembangin macam-macam itu benar-benar untuk menciptakan lulusan yang kompeten. Nanti saya jelaskan lulusan kompeten. Oke, saya sedikit tambahkan, Mas Sahil. Apa sih contohnya prodi-prodi vokasi itu? Kalau di S1 ada teknik sipil, di D4 atau sarjana terapan vokasi bukan teknik sipil, tetapi teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan. Lebih spesifik. Misalnya ada, kalau di S1 ada kedokteran. Kalau di vokasi itu lebih ke, misalnya, kebidanan. Lebih spesifik.
perekam medis itu juga spesifik. Teknologi elektromedis itu juga spesifik. Kemudian juga ada prodi pengembangan produk agroindustri, itu kan juga spesifik. Nah, itu contoh-contoh betapa spesifiknya prodi-prodi vokasi, tapi nggak sempit. Dan tetap harus ada komponen-komponen yang akan terus berkembang, misalnya digital technology, kemudian digital marketing, kemudian juga digital komunikasi, dan sebagainya. Bahkan termasuk bahasa Inggris. Ini agak relevan dengan Mas Bimo. Kalau di S1 ada prodi S1 bahasa Inggris. Kalau di D4 itu namanya D4 bahasa Inggris untuk kehumasan dan public speaking. Jadi bahasa Inggrisnya itu lebih spesifik, dan English as a tools to perform as a public speaker atau humas, PR. Humas itu artinya kan hubungan mas-mas. Maaf, bulan. Oke, kembali ke Mas Sahil. Oke, baik. Pak Wikan, tadi kan berarti dari penjelasan yang Bapak berikan, berarti terapan dan juga link and match yang saat ini diterapkan di vokasi Indonesia itu kan memang sangat-sangat detail dan sangat-sangat dijalankan gitu. Nah, sekarang saya pengen ke Mbak Gita, bagaimana kesiapan para pelajar Indonesia untuk bersaing di dunia pendidikan internasional? Kebetulan karena aku udah lama nih nggak jadi pelajar lagi, tapi aku mau sedikit membagikan pengalaman ya. Waktu dulu aku SMA itu aku nggak tahu sebenarnya mau kemana. Aku sama sekali kalau bahasa Jermannya itu ich hatte keine Ahnung gitu. Kayak aku nggak ada idea industri itu lagi butuh apa, terus Indonesia lagi butuh apa, terus atau aku keluar negeri butuh apa gitu. Dan salah satunya karena poin yang aku brought up tadi di awal. Pada zamannya aku sekolah, at least di sekolah aku, kita diarahkannya ke universitas aja gitu. Terus nggak tahu abis itu mau kayak gimana dan ngapain. Terus setelah itu ada opportunity apa aja. Nah, mendengar penjelasannya Pak Wikan tadi, aku jadi optimis sih kalau anak-anak muda Indonesia sekarang dengan sistem yang akan dibuat seperti ini juga bisa bersaing. Karena jelas sekali dari SMK udah ada link and match, udah ada guidance, gak cuma dari guru-guru, tapi juga ada dari orang industrinya. Terus tadi kita juga sempat ngobrol bahwa pelatih-pelatih dan guru-gurunya itu juga akan ada studi banding gitu ya dari Jerman dan segala macam, supaya nanti gak cuma hard skill-nya aja yang digodok, tapi soft skill-nya juga. Itu sih jadinya aku optimis kalau anak muda nanti udah dari awal, dari as early as possible, dia tahu ingin jadi apa gitu dan industri apa yang akhirnya dia tertarik dan kebetulan yang dunia kerja lagi butuhin sih. Itu menurut aku. Oke, jadi yang paling penting adalah kita tahu dulu untuk kita mau jadi apa ke depannya supaya kita bisa tahu nih arahnya kita mau kemana gitu kan. Nah, saya pengen nanya juga sama Mas Bimo. Mas Bimo ini dari yang tadinya kuliah di komunikasi sampai akhirnya Mas Bimo terjun ke dunia voice over, dan akhirnya sekarang menciptakan sebuah institusi untuk belajar voice over. Itu apa yang melatar belakanginya? Wah elah, nanyanya serius banget gitu. Itu apa backgroundnya gitu loh? Kenapa pengen bikin sekolah itulah ibaratnya institusi itu? Oke, sebenarnya yang perlu diluruskan bukan hanya voice over juga sih, tapi lebih ke voice talent lainnya. Okay. Tapi lebih memang karena saya dan teman-teman di industri voice over ini lebih banyak jadi mentor, jadi kelas-kelas yang kita berikan pada waktu pertama kali kita launching itu adalah voice over. Pertama yang melatar belakangnya adalah saat saya akhirnya diberi kesempatan untuk tampil di publik gitu lah ya, ibarat kata kayak Mas Sahil viral lah ibarat kata. Itu sesuai dugaan saya sebenarnya. 70% direct message yang masuk atau DM yang masuk ke saya yang pertama itu pertanyaannya, oh ternyata ada ya voice over di Indonesia. Kedua, oh ternyata yang ngisi suara itu namanya voice over. Dan yang ketiga, oh ternyata bisa hidup ya menjadi seorang voice over talent. Ibarat kata bisa survive gitu. Iya. Ya udah, dan itu akhirnya terjawab sekali gitu kekhawatiran, bukan kekhawatiran lah, lebih ke ini orang-orang sebenarnya tahu nggak sih voice over ini, sedangkan kita berkaca di luar negeri, industri voice over ini, dubber dan lain-lain tuh udah
seksi sekali, udah sangat benar-benar, bahkan di sana ada sertifikasinya, lalu ada syarat-syaratnya dan lain-lain, industrinya udah luar biasa banget. Nah, akhirnya kami semua bukan sepakat sih, lebih tepatnya untuk punya visi dan misi, yuk kita sama-sama create bareng, dan akhirnya seiring berjalannya waktu kita sama-sama belajar, dan sesuai pengalaman saya dan apa yang saya pelajari juga dari serapan dari literatur macam-macam gitu. Oh ya, ternyata ya itu tadi, bukan cuman sekedar kita membacakan sebuah tulisan aja, tapi banyak banget teknik-tekniknya. Kayak dulu saya diajarkan oleh orang tua saya, Mas, itu kalau baca skrip kayak gitu, senyum dikit kenapa sih? Kayak gitu. Smiling voice ya. Ternyata smiling voice gitu. Mas, itu di kata, let's say, Ditjen Vokasi. Selamat ulang tahun Ditjen Vokasi gitu. Nah, sambil dicoba, langsung. Ayo. Wah, nggak enak sama Pak Wikan nih. Nggak apa-apa dong. Kita langsung sekali coba. Tender voice over 2021. Nanti abis Mas Bimo nyobain, akan dicoba sama Kapten Vincent. Itu di beda tempat itu. Itu beda tempat itu. Ayo, coba. Selamat ulang tahun Ditjen Vokasi. Let's say gitu aja deh, sesimpel itu aja. Coba, ayo. Kurang manas. Kurang harus pakai Voice bahasa. over. Oke. Tunjukkan dong. Selamat ulang tahun Ditjen Vokasi. Gitu kan. Terus tiba-tiba ada brief lagi nih. Masalahnya saya dikoreksi. Mas, itu kurang diteken di selamat ulang tahunnya. Karena ini kita lagi ulang tahun. Dulu tuh seperti itu, tapi ternyata ada ilmunya juga, ada tekniknya, emphasizing. Jadi Coba saya jadi klien ya. Oke. Saya jadi klien ya. Silakan. Mas Bimo boleh tolong ucapan ulang tahunnya untuk Dirjen Pendidikan Vokasi? Oke. Boleh? Boleh? Ya boleh, ayo. Lah dia boleh doang. Skripnya mana? Oke. Skripnya. Oke. Ngarang. Ayo, Oke. skripnya ngarang. Selamat ulang tahun Ditjen Vokasi. Oke. Oke. Bisa lebih tebel lagi suaranya? Oh, bisa. Selamat ulang tahun Ditjen Vokasi. Saya pengen yang lebih mendalami dan menjiwai. Oke. Kan biasanya klien gitu kan? Bes ya. Iya. Ini Sahil yang ngomong ya kliennya. Kalau saya sih klien baik. Kalau saya Oke. Selamat ulang tahun Ditjen Vokasi. Nah, cocok ini Mas Bimo. Invoice cair. Sebenarnya ya, ntar dulu deh. Masih banyak sekarang project 4M, Hil. Apa aja tuh? Makasih Mas, mantap. karena masih ya gimana ya, masih banyak belum banyak yang tahu gitu. Tapi ternyata saya tuh senang banget dari tadi Kapten Vincent, lalu Mbak Gita, Pak Wikan juga ada satu diksi yang selalu dikeluarkan di webinar kita di sore hari ini gitu. Adalah spesifik. Oke. Itu kayaknya yang butuh kita pelajari, kita coba kembangkan mengikuti perkembangan zaman ke depannya ya gitu. Betul. Spesifik apa sih skill spesifik apa, industri spesifik apa yang bisa kita coba dalami, kita pelajari bareng dan kita kembangkan bersama gitu. Nah, ternyata spesifiknya itu pun di dunia penerbangan atau di dunia aviasi itu juga beririsan dengan bidang pekerjaannya Mas Bimo gitu. Betul. Seperti seorang Kapten Vincent ketika harus memberikan pengumuman gitu kan kepada para penumpang, boleh dicontohin nggak, Cap? Wah, kalau itu standar aja. Cuman memang tugas seorang kapten, ya kan. Pilot penerbangan itu dia adalah yang merepresentasikan maskapai. Dia adalah perwakilan dari maskapai. Oke. Sehingga dia harus bisa menjaga wibawanya dia. Dia nggak kelihatan mukanya, tapi kedengeran suaranya. Yes. Apapun yang dikatakan oleh pilot itu akan membuat getaran di badan manusia yang di belakang. Hanya kekuatan audio padahal ya. Betul. Soalnya kenapa? Ketika ada sesuatu situasi yang nggak normal, tiba-tiba pilotnya, good morning ladies. Nah, itu pilot orang Panik di belakang duluan. udah nggak usah ngapain, udah takut ya kan. Tapi kalau di depan tenang pilotnya, public speaking dan dia jagain dulu. Ladies and gentlemen, di sini ada masalah, tapi masalah sudah diselesaikan. Kita akan kembali dulu untuk alasan teknis. Sehingga dengan alasan keselamatan kita akan kembali ke Bandara Udara Ngurah Rai dalam waktu 15 menit lagi. Tolong ikuti semua instruksi dari
para flight attendant, udah begitu, yang penting kita sampaikan dengan profesionalisme. Berarti dalam dunia aviasi pun menjadi seorang pilot itu juga belajar tentang bagaimana psikologi dalam menyampaikan pengumuman gitu. Nah itu jam terbang ya, ada yang bisa ada yang enggak. Ada orang memang public speaking kurang, dan kita sangat berhati-hati apa yang kita keluarkan di statement. Ini sama aja sama public speaking. Ya. Soalnya walaupun audiensnya tidak sebanyak mungkin di TV sini, tidak sebanyak di sana. Cuman kita punya audiens yang benar-benar yang mata hanya tertuju dan telinga hanya mendengar apa suara yang ada dari PA tersebut. Betul. Berhati-hatilah apa yang kita katakan. Ya. Kita tidak tahu siapa yang mereka. Barangkali kita salah kata bisa menyebabkan kepanikan, bahkan orang bisa jadi serangan jantung. Ya. Betul. Siapa tanggung jawab di sana? Seorang pilot harus hati-hati dengan apa yang dikatakan. Tidak semua informasi harus diberikan ke belakang. Itu kita baru bicara informasi. Oke. Dan bagaimana cara menyampaikannya. Itu semua ada trik-triknya semua. Memang tingkat keprofesionalisme dalam kita menjaga tata bahasa dengan baik, itu penting sekali dalam hal menyelesaikan masalah-masalah di penerbangan. Oke. Jadi ya memang penting sekali kalau menurut saya public speaking di sana. Betul. Jadi dari apa yang Kapten Vincent jalani selama ini, apa hal penting dari public speaking yang harus diterapkan di dalam semua lini pekerjaan? Saya kira kalau kita lihat orang-orang yang hebat di seluruh dunia, semua orang-orang mulai dari Apple, kita bicara internasional ya, brand internasional. Semua orang-orang yang hebat, Mark yang punya Facebook, mereka adalah orang-orang yang jago berkomunikasi di publik. Mereka bisa meyakinkan orang dengan postur, gaya bahasa dan lain sebagainya. Walaupun saya nggak bisa ya, walaupun saya nggak jago. Cuman mereka adalah orang-orang yang jago dalam public speaking. Dan bisa menggait orang untuk mendengar apa yang dia mau sampaikan. Nah ini adalah hal yang penting menurut saya buat orang-orang untuk diketahui bahwa public speaking itu penting. Kalau saya bisa putar kembali untuk belajar public speaking, saya mau. Saya mau belajar. Karena saya nggak tahu bagaimana kita menjaga postur dan lain sebagainya. Saya baru dengar. Kalau bisa diputar, saya mau belajar. Ya kalau bisa diputar selalu apa yang bisa kita pelajari di masa muda kita. Tapi public speaking is one of the most important thing you need to learn. Karena dimanapun bidangnya, ketika kita mau berbisnis pun, kita mau punya usaha pun, kita menjadi direktur kah, kita harus memimpin rapat, kita harus membuka, misalnya kita membuka upacara dengan orang ratusan, ribuan, kalau kita nggak punya skill itu, memang rada sulit. Berantakan jadinya. So public speaking is one of the most important skill that you need. Oke. Saya setuju. Nah, ini menarik juga nih ya teman-teman semuanya dan juga Pak Wikan sama Mbak Gita. Saya sebenarnya jadi penasaran ketika kita mendengarkan penjelasan dari Pak Wikan tadi bahwa vokasi itu dimulai dari SMK, terus juga ada D1, D2, D3 dan seterusnya gitu. Apakah vokasi ini cuma di jalur formal doang ataukah dia punya jalur yang non formal juga? Karena saya nih juga ngalamin gitu Pak Wikan. Saya nih adalah seorang akuntan yang akhirnya menjadi seorang penyiar radio dan menjadi seorang public speaker karena saya mendapatkan beasiswa di Tantowi Yahya Public Speaking School waktu itu. Dan kemudian akhirnya malah fokusnya jadi ke broadcasting dan akhirnya fokus di public speaking, dan saya juga punya institusi sendiri, sekolah untuk public speaking dan komunikasi. Apakah itu termasuk ke dalam vokasi juga Pak Wikan? Sangat ya, sangat. Mungkin saya akan coba refer ke yang disampaikan Mas Bimo ya. Tadi kan Mas Bimo kan cerita tentang voice over, voice talent dan sebagainya. Nah, anak-anak muda kita, anak SD, SMP atau mungkin SMA atau bahkan SMK juga, mungkin juga tidak tahu apa itu profesi masa depan. Sehingga anak-anak SMP ketika memilih untuk masuk ke SMK atau SMA atau kelak kuliah mau ngambil S1 atau sarjana terapan, itu kadang-kadang mereka hanya mendengarkan, maaf ya, itu informasi yang mungkin belum lengkap. Misalnya orang tuanya itu kan belum terupdate juga. Bahkan mungkin guru BK itu juga belum terupdate juga akan profesi-profesi apa yang sudah tumbuh dan mungkin berkembang, sehingga mereka agak konvensional ya, kamu cocok teknik sipil,
aja. Karena kerjanya kontraktor, misalkan seperti itu aja. That's so so narrow kayak gitu. Jadi poin saya adalah anak-anak muda kita itu semua juara. Anak-anak kita itu juara. Yang bikin mereka nggak juara itu karena pendidikannya hanya mengukur dengan satu cara, yaitu naik pohon. Itu siswa dengan karakter ikan suruh naik pohon, itu sampai kiamat ya dianggap bodoh itu. Tapi siswa karakter kera selamanya akan dianggap pinter. Nah, ini yaitu passion, minat dan bakat, serta visi, tahu di masa depan itu mau kerja sebagai apa. Kombinasi inilah yang sangat-sangat belum terjadi di Indonesia. Memilih tempat belajar itu berbasis passion atau gairah, kemudian minat dan bakat, kedua, dan ketiga visi, paham masa depan. Contoh Kapten Vincent, udah jelas kebahagiaan hidupnya adalah untuk menerbangkan pesawat kemana-mana gitu. Kemudian orang tuanya memaksa memilih satu bidang, misalkan teknologi komputer atau IT tadi. Itu kalau ditekuni nanti di masa depan, saya yakin Kapten Vincent mungkin tidak akan sebahagia ketika naik pesawat sambil nge-vlog gitu ya. Nah ini yang menjadi PR besar kita, orang tua dan anak-anak muda kita itu kurang paham profesi-profesi apa yang sudah lahir dan seperti apa di masa depan. Sehingga mereka memilih tempat sekolah itu sangat konvensional cara memilihnya. Dan saya fixkan kalau memang cocoknya itu analytical, ya masuk S1. Kalau cocoknya itu hands-on, tapi tetap ada karakter berpikirnya, knowledge-nya, masuk ke D4. Gitu loh. Jadi karakternya apa? Passion-nya apa? Ini yang harus ditekankan. Nah, kembali ke pertanyaan. Ya jelas, kalau public speaking itu ya condong ke vokasi. Nah, tadi saya kan nyebut kompeten kan, kompetensi. Itu yang membuat lulusan vokasi itu akan menjadi orang-orang hebat dan berguna di masa depan. Itu kompetensi, bukan sekedar ijazah. Kompetensi itu adalah aku bisa ini. Kalau cuma ijazah, nggak ada kompetensinya. Aku sudah belajar ini ijazahku, nggak ada kompetensinya. Itu kan dibutuhkan dunia kerja. Nah, kompetensi itu perkalian 3 hal. 1, hard skill, jelas. Hard skill, technical skill. 2, soft skill. 3, karakter. Nah, soft skill ini ada kemampuan komunikasi, kemampuan leadership, kemampuan manajerial, kemampuan teamwork, kemampuan presentasi, kemampuan berbahasa Inggris, critical thinking, kreativitas. Those are soft skills. Nah, 3 poin inilah yang akan kita dorong. Kurikulum di vokasi kita rombak. Ini silakan dicatat aja ya. Selain saya merombak SMK D2 fast track, kemudian juga bisa lanjut ke D4 secara terapan, kami juga merombak secara signifikan kurikulum vokasi, yaitu dulu kurikulum vokasi itu terlalu hard skill, soft skill terlalu rendah. Nah, kami dorong seperti ini, hard skill turunkan, soft skill kuatin. Sehingga ini akan memperkuat karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat, apalagi kalau memilihnya itu dengan passion dan sesuai visinya, yakin anak-anak masuk ke kelas, baik luring maupun daring, akan hadir dengan talenta terbaiknya, dengan kecintaan tertingginya untuk mempelajari itu semua, dan dengan kegembiraan, dengan perasaan menyenangkan belajar itu semua, yakin. Jadi kalau karakter Kapten Vincent senangnya pengen jadi penerbang, kemudian disuruh belajar teknik geodesi gitu, yakin itu menderita itu. Kapten Vincent saya juga punya brevet penerbang Kapten Vincent, tapi dulu glider, saya sampai 33 kali terbang solo, pesawat glider tanpa mesin. Tapi sekarang saya nggak berani kalau terbangin itu, sudah perlu ditemenin Kapten Vincent nanti. Asik. Saya juga, Cap, saya bisa nerbangin perasaanmu. Celah. Berarti emang lembaga kursus ini termasuk salah satu bagian dari vokasi ya, Pak Wikan ya? Ya, monggo, maaf. Oke, baik. Saya pengen ke Mbak Gita Savitri sekarang. Mbak Gita, ini sebenarnya kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Wikan tadi, jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh
orang tua dan juga anak-anak ini mungkin sekarang yang lagi menonton barengan sama orang tuanya juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita dengarkan sama-sama gitu kan ya. Apa sih yang harus dipunya supaya kita nih tahu apa minat kita, apa tujuan hidup kita ke depannya. Supaya nggak ada lagi unsur pemaksaan atau terpaksa untuk masuk ke dalam satu bidang tertentu gitu. Sebenarnya kalau misalnya tadi Kapten Vincent udah belajar public speaking dari dulu, pasti dia tahu caranya gimana meyakinkan keluarganya kalau dia itu emang suka pilot dan apa aja opportunity yang ada kalau dia tuh belajar di aviasi sebenarnya. Anyway, kalau menurut aku dari orang tua sendiri mesti banyak komunikasi yang jelas sama anaknya, karena kan ada generational gap ya antara orang tua sama anak. Berapa belas tahun, berapa puluh tahun kayak aku dulu sama ibuku. Aku juga termasuk anak yang disuruh dari kecil untuk masuk IPA, terus abis itu kuliahnya harus teknik perminyakan karena aku anak 91, 92, jadi lulus SMA 2009. Teknik perminyakan itu emang lagi favorit banget karena katanya nanti kaya, duitnya banyak gitu, orientasinya emang selalu uang gitu kan. Terus sebenarnya aku nggak suka, jadi tapi aku nggak bisa untuk meyakinkan ke orang tua aku gitu loh. Sebenarnya aku sukanya apa, karena aku dari dulu sekolah juga tidak diberi waktu gitu untuk memikirkan, untuk menggali sebenarnya minat bakat aku apa, terus minat yang aku punya, kan aku sebenarnya anaknya seni banget sebenarnya, suka gambar, terus suka creating dan segala macam, tapi hal tersebut tidak pernah diapresiasi secara yang big deal kayak gitu dibandingkan sama teman-teman aku misalnya yang dia matematikanya bagus atau IPA-nya bagus, mereka yang lebih dipuji gitu, mereka yang lebih dianggap sebagai wah kamu nanti masa depannya cerah ya gitu. Minimal kalau orang-orang seperti aku katanya kayak kamu karena malas belajar aja gitu. Nah kalau yang aku lihat sih yang mesti kita lakukan ada peran sih semuanya, jadi orang tua harus coba ngelihat anaknya itu bukan sebagai orang yang bisa mereka kontrol dan harus melakukan apa yang mereka mau, karena ujung-ujungnya anak dilahirin ujungnya dia akan jadi individu sendiri gitu. Dan kalau orang tua bisa mendidik dengan betul, memberikan ngasih benar-benar principial value gitu ya, jadi anak itu jadi punya sense of responsibility kok nanti pada akhirnya setelah dia besar dia jadi tahu moral kompasnya seperti apa, terus dirinya dia prinsipnya value yang penting buat dia apa, terus berlanjut ke pekerjaan dia jadi tahu gitu kan, aku ingin menjadi apa di masa depan, apa yang penting untuk aku dan segala macam. Komunikasi sih, dan anaknya pun ketika misalnya ada clash misalnya misunderstanding atau misunderstood sama orang tua, jangan anggap tuh orang tua yang kayak ini nggak ngerti sama sekali diri aku atau gimana gitu. Orang tua tuh sebenarnya ujung-ujungnya pingin anaknya sukses sebenarnya. Tapi betul banget kata Pak Wikan, kebetulan karena mereka itu mungkin tidak update, jadi mereka cuma tahu satu cara untuk menuju kesuksesan, yaitu misalnya disuruh jadi dokter, disuruh jadi lawyer, disuruh jadi engineer gitu. Padahal kan yang namanya sukses itu banyak banget meaningnya kan sebenarnya, tapi sayangnya mungkin kita cuma punya satu versi kesuksesan, yaitu ya sukses itu kalau kamu materinya enak gitu, dalam segi materi bagus, tapi sebenarnya kan ada banyak yang bisa kita raih dari kehidupan. Jadi itu sih menurut aku yang mesti banyak digodok dari awal, yang pondasi-pondasi itu gitu. Berarti kalau menurut Mbak Gita, sosialisasi yang seperti ini apakah itu dirasa masih kurang di Indonesia, ataukah memang orang tua dan anak yang harus proaktif untuk mencari tahu gitu? Dua-duanya sih mungkin. Dulu kalau kita ngomongin ke vokasi ya, kenapa aku pribadi pada saat itu tidak terpikir untuk ke vokasi, karena ada stigma dulu di situ. Dan benar kata Pak Wikan, awalnya itu terlalu praktek banget gitu kan. Terus ada stigma juga prestise kalau misalnya kamu jurusannya itu yang lebih ke teori, terus lebih ke yang teknik atau eksak, atau misalnya kamu dapat degree-nya Bachelor of apa instead misalnya D3 atau apapun itu. Tapi kalau misalnya sekarang kan udah dirombak gitu kan, terus bahkan dari segi kurikulum sendiri bukan cuma ke hard skill doang, bukan cuma hands on doang, semuanya udah bener-bener diperbaiki. Aku rasa sekarang untuk sekarang nggak ada alasan lagi sih untuk kita akhirnya bingung ya antara
nggak ada bridge gitu antara orang tua anak dan juga dari pemerintah sendiri. Sekarang udah sama-sama bisa diperbaiki gitu loh. Oke, baik. Mbak Gita, terima kasih penjelasannya sangat-sangat jelas banget. Tapi saya mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang ada di rumah yang saat ini sedang menonton acara sore hari ini. Jangan lupa untuk mengisi survei melalui bit.ly/surveydisnatalis. Ya, sekali lagi di bit.ly/surveydisnatalis. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa drop pertanyaan via WhatsApp di nomor 08 12 12 99 0001. Sekali lagi di nomor 08 12 12 99 0001. Dan nanti 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan e-wallet masing-masing Rp500.000. Nah, saya juga masih penasaran, pengen ngobrol lagi sama Captain Vincent. Ada sebuah quotes dari Franklin Delano Roosevelt yang bilang cara tercepat untuk meraih sebuah kesuksesan itu adalah melakukan apa yang kita takutin. Apakah Captain Vincent melakukan itu? Kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini.